Di sebuah pondok pesantren, ada seorang santri yang tengah menuntut ilmu. Sudah bertahun-tahun lamanya si santri belajar. Hingga tibalah saat di mana dia akan diperbolehkan pulang untuk mengabdi kepada masyarakat. Sebelum santri pulang, kiai memberikan sebuah ujian padanya. Sebelum kamu pulang, dalam 3 hari ini, aku ingin meminta kamu mencarikan seorang ataupun makhluk yang lebih hina dan buruk dari kamu, ujar kiai. 3 hari itu terlalu lama, kiai. Hari ini saja saya bisa menemukan banyak orang atau makhluk yang lebih buruk daripada saya, jawab santri penuh percaya diri. Sang kiai tersenyum seraya mempersilahkan muridnya membawa seorang ataupun makhluk itu kepadanya. Santri keluar dari ruangan kiai dengan semangat karena menganggap begitu mudah ujian itu. Hari itu juga, si santri berjalan menyusuri jalanan. Di tengah jalan, dia menemukan seorang pemabuk berat. Menurut pemilik warung yang dijumpainya, orang tersebut selalu mabuk-mabukan setiap hari. Pikiran si santri sedikit tenang. Dalam hatinya dia berkata, pasti dia orang yang lebih buruk dariku. Setiap hari dia habiskan hanya untuk mabuk-mabukan, sementara aku selalu rajin beribadah. Namun dalam perjalanan pulang, si santri kembali berpikir, sepertinya si pemabuk itu belum tentu lebih buruk dariku. Sekarang dia mabuk-mabukan, tapi siapa yang tahu di akhir hayatnya Allah justru mendatangkan hidayah hingga dia bisa husnul khotimah. Sedangkan aku yang sekarang rajin ibadah, kalau di akhir hayatku Allah justru menghendaki su'ul khotimah, bagaimana? Berarti pemabuk itu belum tentu lebih jelek dariku, ujarnya bimbang. Santri itu pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya mencari orang atau makhluk yang lebih buruk darinya. Di tengah perjalanan, dia menemukan seekor anjing yang menjijikkan. Karena selain bulunya kusut dan bau, anjing tersebut juga menderita kudisan. Akhirnya ketemu juga makhluk yang lebih jelek dariku. Anjing ini tidak hanya haram, tapi juga kudisan dan menjijikkan, teriak santri dengan girang. Dengan menggunakan karung beras, si santri kemudian membungkus anjing tersebut untuk dibawa ke pesantren. Namun di tengah jalan, tiba-tiba dia kembali berpikir, anjing ini memang buruk rupa dan kudisan. Namun benarkah dia lebih buruk dariku? Oh tidak, kalau anjing ini meninggal, maka dia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia. Sedangkan aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama ini di dunia, dan bisa jadi aku akan masuk ke neraka. Akhirnya, si santri menyadari bahwa dirinya belum tentu lebih baik dari anjing tersebut. Hari semakin sore, si santri masih mencoba kembali mencari orang atau makhluk yang lebih jelek darinya. Namun, hingga malam tiba, dia tak juga menemukannya. Lama sekali dia berpikir, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke pesantren dan menemui sang kiai. Bagaimana anakku? Apakah kamu sudah menemukannya? Tanya sang kiai. Sudah kiai, jawabnya seraya tertunduk. Ternyata di antara orang atau makhluk yang menurut saya sangat buruk, saya tetap paling buruk dari mereka, ujar perlahan. Mendengar jawaban sang murid, kiai tersenyum lega. Alhamdulillah, kamu dinyatakan lulus dari pondok pesantren ini anakku, ujar kiai terharu. Kemudian kiai berkata lagi,
Selama kita hidup di dunia, jangan pernah bersikap sombong dan merasa lebih baik atau mulia dari orang ataupun makhluk lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup yang akan kita jalani. Bisa jadi sekarang kita baik dan mulia, tapi di akhir hayat justru menjadi makhluk yang seburuk-buruknya. Bisa jadi pula sekarang kita beriman, tapi di akhir hayat setan berhasil memalingkan wajah kita hingga melupakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada kesombongan, meskipun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Semoga sedikit ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sombong dalam segala urusan. Semoga di sisa umur yang Allah berikan kita dapat mempergunakannya sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh dan bukan hanya kesibukan dengan urusan duniawi belaka. Dan semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Khairun nas anfa'uhum